TikTok yang membuat lo sendiri sebagai cowok pressure? Selain tadi duit. Kalau itu kan mungkin pas 5 juta lo kayak, alah gue gak kena lah. Gak kena lah nih gue gak kena. Selain duit, ekspektasi untuk memiliki hubungan seperti Disney Princess. Gimana tuh? Kalau gue pengen tahu dari POV cowok, karena gue selama ini ngobrol dari POV cewek kan gitu. Jadi kalau cewek gue tahu, oke, gue maunya pokoknya gue diurusin, gue mau yang leha-leha gitu. But it's POV cewek. Gue pengen denger dari cowok. Yes, kalau gue ngambil dari contoh itu sepertinya selaras sama apa yang tadi gue bilang. Gue berasumsi di mana standar TikTok ini ada ekspektasi kalau hubungan itu mendatangkan kebahagiaan. Makanya kayak gue mau yang kayak princess dan sebagainya. Itu yang penting bikin dia happy. Padahal menurut gue hubungan itu bukan tentang nyari kebahagiaan, tapi justru tentang memilih terus-terusan dan menerima kalau hidup ini bukan tentang bahagia gitu. Justru struggles, hidup ini penuh dengan struggles gitu. Yang paling meresahkan gue adalah ketika pasangan itu mengeluh ketika ada cobaan. Maksudnya gak apa-apa lo ngeluh. Cuma kalau misalkan you expect hubungan ini hanya akan mendatangkan kebahagiaan dan gak boleh ada keresahan yang datang di hidup lu, itu udah menurut gua akan chaos sih. Bakal chaos banget. Karena ini kan hidup di dunia ya, bukan di surga. Padahal sebenarnya cobaan itu adalah kesempatan untuk lo bisa bonding. Yes. Kalau misalnya cowok-cowok nih, misalnya kita traveling bareng, terus misalnya mobil kita bannya pecah, terus banyak cerita tuh, struggle bareng kan. Pulang dari situ pasti bonding banget kan. Betul, ada cerita yang untuk diceritakan. Dan menurut gue yang paling meresahkan itu adalah ekspektasi untuk selalu bahagia ini. Menurut lo, Dan, apa yang perlu diseimbangkan, terutama dari pihak wanita nih? Ceritanya, if you can mewakili pria-pria muda matang di luar sana di Indonesia, apa sih yang perlu diseimbangkan sama pihak wanita di saat mereka punya berekspektasi segitu tingginya kepada pria? Bernalar aja sih udah cukup. Banyak kan statement-statement perempuan itu makhluk perasaan dan sebagainya. Gue gak tahu sebenarnya scientifically itu benar apa enggak. Benar gak sih sebenarnya kayak perempuan itu masuk makhluk yang lebih menggunakan perasaan dibanding logika? Apa I don't know, I think secara hormon iya. Ada dorongan hormon kan, kalau mau dapat jadi emosional kayak gitu. Secara hormon iya, tapi secara bukan capability sebenarnya both kan. Sama. Tidak kan kayak sama aja. Tapi kalau secara culturally cewek-cewek di Indonesia lebih diberikan ruang untuk berperasaan dibandingin laki-laki. Ingat gak lo waktu kecil waktu nangis disuruh ngapain? Suruh diem lah, nangis laki. Coba kalau cewek masih lebih oke kan? Iya, kita cari apa yang bisa disalahin aja. Itu juga parah sih, itu kacau. Jadi kinda double standard. It's complex lah sebenarnya kita ngomonginnya ya. Tapi so that's perasaan dan pikiran. Lanjutin, Nalar. Kalau dari gue sebenarnya perlu diseimbangi, bukan cuma buat perempuan aja sih, nggak fair. Karena itu tadi gue ngecek dulu tuh, berarti kan itu sama kan.